Pemirsa, Wali Kota Madiun dan sejumlah pihak terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sejumlah pejabat Kota Madiun yang turut diamankan sempat menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di ruang Satreskrim Polres Madiun. Sekda Kota Madiun Suko Dwi Hadiarto memasuki ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun. Suko merupakan salah satu pihak yang diduga ikut diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK. Selain Suko, Kepala Dinas PUPR Torik Megah juga memasuki ruang pemeriksaan berbeda di Satreskrim Polres Madiun. Sejumlah ASN dari Dinas PUPR dan perizinan juga diperiksa. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan juga fee proyek pembangunan di Kota Madiun. Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 8 orang lainnya kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kayaknya apa tuh? Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri sejumlah agenda. Selengkapnya usai jeda hanya di Sindo Sore. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim memasuki proses pembuktian. Sidang sempat diwarnai debat panas antara kubu Nadiem dan jaksa. S2 ya. Dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim, kenal saudara? Debat panas terjadi usai jaksa melontarkan protes terkait kamera handphone yang dipasang di meja penasehat hukum Nadiem. Namun penasehat hukum Nadiem berdalih tak ada larangan untuk merekam. Atau permohonan dari penasehat hukum buat sesi jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Lagi. Artinya kami keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Jadi kalau dikatakan patuh tidak patuh. Setelah ada putusan yang mulia, ini sudah menyimpang dari pembicaraan utama. Dikatakan ini bisa tertib tidak? Tolong yang kami berikan kesempatan untuk berbicara ya. Tidak saling ini ya. Betul, gantian aja. Silakan penasihat hukum, padat. Jadi pemahaman patuh tidak patuh. Karena dari awal yang mulia sudah mengatakan pemberian ini dari awal tidak dilaksanakan. Bahkan kami meminta berkali-kali. Baik. Setelah ada putusan selah baru dilakukan. Ya. Itu pun setelah kita berdebat. Lalu yang kedua, ini kaitannya, hal ini sangat penting. Karena proses persidangan ini akan panjang waktunya, kita akan banding, kasasi dan lain-lain. Semua keterangan-keterangan di persidangan ini kami rekam dari segala sisi yang mulia. Ya. Supaya jangan sampai terjadi bias. Dan kami jamin kalau dari kami tidak akan ada live dari kaminya. Ya. Tak hanya debat panas, pemirsa, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengibaratkan dirinya seperti minum kopi hitam yang sudah disiapkan selama kepemimpinan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ini ada keterangan saudara, saya jelaskan pendapat ya. Dapat saya jelaskan, semua kebijakan regulasi pendidikan persiapan AKM dibuat oleh Nadiem Anwar Makarim dengan orang dekatnya seperti Juristan, Fiona, Ibrahim Arif, alias Ibam. Kalau saya bisa mengibaratkan seperti segelas kopi hitam yang sudah dibuat dan sudah diramu mereka, Nadiem Anwar Makarim, Juristan, Fiona, dari Ibrahim Arif, alias Ibam. Pertanyaan pada saudara, kopi hitam, saya peminum kopi juga, ya kan? Apa maksud saudara mengatakan seperti itu? Terus yang kedua, apakah ini artinya mereka ini lebih dipercaya dalam kebijakan, sedangkan seorang dirjen dan seorang direktur eselon 2 tidak pernah dipakai? Pertanyaan pertama, boleh jawab? Silakan, saya untuk jawab. Jadi kami eselon 1 dan 2 lebih banyak menerima kebijakan. Menerima kebijakan-kebijakan dari menteri dan staf khusus. Yang kedua, tadi apa Pak? Yang kedua?
Yang kedua tadi, apakah artinya ini mereka lebih dipakai, sedangkan tadi saya katakan tadi berdasarkan chat tadi, pada faktanya memang seorang dirjen, seorang direktur tidak dipercaya gitu loh. Yang dirasakan seperti itu. Yang saudara rasakan seperti itu ya. Baik. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Bu Natua Silalahi soal ijazah capres-copres wajib autentifikasi faktual. MK menganggap gugatan tersebut tidak jelas. Berkas permohonan yang diajukan Bu Natua Silalahi ditolak karena dinilai tidak sesuai dengan sistematika pengujian undang-undang serta tidak disertai argumen yang memadai. Kita harus patuh hargai pendapat hakim. Namun ada good newsnya adalah bahwa saya selaku pemohon adalah orang yang tepat, tidak ditolak. Artinya legal standing saya sudah terpenuhi. Dan kedua adalah bahwa selaku subjek yang saya uji juga itu tepat di sini di Mahkamah Konstitusi, tidak ditolak juga. Kendalanya adalah cuma satu, yaitu saya itu di permohonan saya tidak diterima dengan alasan formil, secara formil, obskur, kurang jelas ya. Artinya permohonan yang saya susun itu dianggap tidak begitu jelas ditangkap oleh hakim. Dan ini good newsnya lagi bahwa ya berarti saya tinggal mengajukan lagi nanti memperbaiki. Sementara itu pemirsa, pemerhati telematika Roy Suryo menanggapi sebuah video yang diduga Egy Sujana tengah mengendarai sebuah mobil mewah saat berobat di Malaysia. Bul, keren siapa? Allahu Akbar. Bul, takbir. Allah Akbar. Bul, bul, capek. Dari dalam video terlihat Egy Sujana nampak sehat saat menuruni kendaraan berwarna merah yang diduga miliknya. Pemerhati telematika Roy Suryo melalui pesan singkat menyebut dalam video berdurasi 45 menit 40 detik tersebut dapat dipastikan bahwa pengendara mobil ini adalah benar Egy Sujana. Allahu Akbar. Allah Akbar. Roy Suryo menambahkan secara penelitian dipastikan bahwa video tersebut asli. Sementara untuk lokasi pengambilan gambar dan jenis mobil, Roy Suryo menyebut bahwa mobil itu berplat nomor Malaysia. Dan dari sisi lokasi di video tersebut juga dapat dipastikan bahwa video dibuat di negeri jiran yang memperlihatkan lokasi sebuah pom bensin merek Malaysia yang juga ada di Indonesia. Namun dilihat di sekitarnya tidak terlihat ada ornamen papan harga dan warna merah sebagaimana ciri khas Indonesia dari pom bensin berlambang kerang itu. Selain itu, Roy juga menyebut bahwa dari bangunan pom bensin tersebut terlihat arsitektur bangunan modern. Dan bisa dipastikan video dibuat belum lama, setidaknya tahun 2026 dan paling lama tahun 2025. Sebelumnya, Egy Sujana berangkat ke Malaysia pada Jumat lalu untuk berobat dari sakit kanker ususnya. Egy Sujana menggunakan kursi roda saat tiba di bandara. Sementara terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik. Padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian.